Halo Bapak-Bapak semua. Perkenalkan, saya dokter sahabat lansia sehat. Semoga hari ini Bapak dalam keadaan sehat, damai, dan penuh rasa syukur. Di usia yang semakin bertambah, kita semua tentu ingin tetap sehat dan nyaman menjalani hidup. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin jarang dibicarakan, tapi penting untuk diketahui, khususnya bagi pria usia lanjut. Topik kita adalah apa yang terjadi pada prostat pria usia lansia jika masturbasi setiap hari. Jangan sungkan mendengarkan sampai habis ya Pak, karena penjelasan ini sangat bermanfaat agar Bapak bisa menjaga kesehatan prostat dengan lebih baik. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita pahami dulu apa itu prostat. Prostat adalah kelenjar kecil, letaknya di bawah kandung kemih. Ukurannya kira-kira sebesar kacang kenari, tapi perannya sangat penting. Prostat berfungsi menghasilkan sebagian besar cairan semen yang menutrisi dan melindungi sperma saat ejakulasi. Di usia muda, biasanya prostat bekerja normal dan tidak menimbulkan masalah. Tapi, seiring bertambahnya usia, prostat sering mengalami pembesaran. Kondisi ini disebut BPH atau benign prostatic hyperplasia, yaitu pembesaran prostat jinak yang umum terjadi pada pria berusia di atas 50 tahun. Selain itu, ada juga risiko peradangan prostat atau bahkan kanker prostat. Karena itulah, banyak pria lansia mulai bertanya, "Kalau saya masih sering masturbasi, apakah ini berpengaruh ke prostat saya?" Nah, sekarang muncul pertanyaan lain. Apa risikonya kalau setiap hari? Bagi sebagian pria lansia, masturbasi setiap hari bisa menjadi kebiasaan yang membuat tubuh tetap rileks dan membantu tidur lebih nyenyak. Tapi, jika dilakukan berlebihan atau sampai memaksakan diri, padahal tubuh sudah lelah, justru bisa membuat Bapak merasa cepat capek, nyeri di organ intim, bahkan bisa menimbulkan iritasi. Apalagi di usia lanjut, pembuluh darah dan jaringan sekitar penis juga sudah tidak sekuat dulu. Jika terlalu sering memaksakan ereksi dan ejakulasi, bisa memicu rasa nyeri pada otot panggul, perih pada penis, atau bahkan masalah disfungsi ereksi jika disertai kebiasaan lain seperti merokok atau diabetes yang tidak terkontrol. Jadi intinya, tidak masalah masturbasi asal tidak dipaksa dan tidak berlebihan. Lalu, apakah masturbasi bisa mencegah pembesaran prostat? Sayangnya, tidak sepenuhnya bisa. Pembesaran prostat pada pria lansia lebih banyak disebabkan oleh faktor hormon dan penuaan alami. Masturbasi bukanlah obat untuk mencegah BPH. Namun, ejakulasi teratur bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan karena penumpukan cairan. Tapi ingat, kalau Bapak sudah mengalami gejala pembesaran prostat seperti kuikes sering buang air kecil terutama malam hari, aliran urin melemah, merasa tidak tuntas buang air kecil, atau ada nyeri saat buang air kecil, maka segera periksakan ke dokter. Jangan hanya mengandalkan masturbasi untuk membersihkan prostat. Penanganan BPH butuh pemeriksaan dokter dan kalau perlu obat atau tindakan medis. Pak, penting juga untuk diingat, masturbasi bukan solusi satu-satunya untuk kesehatan prostat. Ada banyak hal lain yang lebih berpengaruh.
Beberapa hal yang sebaiknya Bapak perhatikan adalah menjaga pola makan sehat, konsumsi banyak sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan, ikan, dan kurangi makanan berlemak jenuh. Rutin bergerak atau olahraga ringan, berjalan kaki, senam ringan, atau latihan panggul bisa membantu aliran darah ke area prostat tetap lancar. Periksa kesehatan secara rutin, terutama pemeriksaan PSA, prostat spesifik antigen, untuk mendeteksi risiko kanker prostat. Berhenti merokok dan kurangi alkohol, karena kebiasaan ini terbukti memperburuk kesehatan prostat dan fungsi ereksi. Bagaimana kalau Bapak punya pasangan? Kalau kondisi kesehatan memungkinkan, hubungan intim dengan pasangan tentu jauh lebih baik daripada hanya masturbasi. Selain bermanfaat untuk prostat, hubungan intim juga mempererat kehangatan batin dengan pasangan. Namun, bila istri sudah tidak memungkinkan karena faktor kesehatan, masturbasi dengan wajar boleh saja dilakukan sebagai bentuk pelepasan kebutuhan biologis. Beberapa bapak juga mengaku setelah masturbasi, tidur jadi lebih nyenyak. Hal ini benar karena saat ejakulasi, tubuh melepaskan hormon endorfin dan prolaktin yang membuat rasa rileks dan kantuk lebih cepat datang. Jadi, kalau itu membuat Bapak lebih nyaman, tidak apa-apa dilakukan, asal tetap mendengar sinyal tubuh. Satu hal yang penting, kalau Bapak memiliki riwayat penyakit tertentu seperti penyakit jantung atau tekanan darah tinggi, sebaiknya bicarakan dulu dengan dokter. Sebab bagi beberapa orang, rangsangan seksual yang terlalu kuat bisa memicu kenaikan detak jantung yang berisiko. Selain itu, jika muncul rasa nyeri pada prostat, testis, atau penis setelah masturbasi, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Kadang, ini bisa jadi tanda adanya peradangan atau infeksi yang perlu diobati dengan antibiotik atau terapi medis lain. Kesimpulannya begini Pak, masturbasi di usia lansia umumnya aman dan normal. Ejakulasi rutin bisa membantu membersihkan cairan prostat. Bisa membantu tidur lebih nyenyak dan menjaga suasana hati. Tapi jangan berlebihan. Dengarkan tubuh Bapak. Tetap utamakan pemeriksaan medis rutin untuk mencegah pembesaran prostat, peradangan, atau kanker prostat. Jangan malu membicarakan hal ini dengan dokter atau orang yang Bapak percaya. Di usia lanjut, keterbukaan sangat membantu Bapak tetap sehat, bahagia, dan merasa dihargai. Tidak ada yang memalukan dari merawat kebutuhan tubuh, selama dilakukan dengan bijak. Jadi Bapak dan Ibu semua, setelah mendengar penjelasan ini, semoga Bapak Ibu makin paham bahwa menjaga kesehatan itu bukan hanya urusan usia muda saja. Di usia kita sekarang pun, kita masih bisa tetap sehat, tetap bugar, dan tetap merasa berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai. Channel Sahabat Lansia Sehat ini hadir sebagai teman Bapak Ibu semua. Di sini kita belajar bersama, saling mengingatkan dan saling mendukung agar masa tua tetap indah dijalani. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk klik suka agar semangat kami makin besar, tekan subscribe supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video kesehatan lainnya, dan bagikan ke teman, saudara, atau tetangga yang juga butuh informasi bermanfaat ini. Kalau Bapak Ibu ada pengalaman, pertanyaan, atau saran topik, tulis di kolom komentar ya. Kami senang sekali membaca cerita Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, panjang umur, dan penuh kebahagiaan. Sampai jumpa di video Sahabat Lansia Sehat berikutnya.